webinar kita pagi ini itu insya Allah ada rekamannya, sehingga ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian bisa mengakses panjang waktu insya Allah, termasuk bisa diakses di channel YouTube-nya Kak Yawan. Jadi channel YouTube ini bukan channel YouTube yang yang udah besar banget, ini pokoknya apa yang bisa di post gitu ya, diupload biar bisa 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 diakses oleh sahabat-sahabat semuanya gitu. Baik, barakallah. Dan kita akan coba bahas nih. Saya mau nanya nih ayah bunda. Penting nggak kita belajar parenting setiap pekan? Itu dulu. Biar saya bisa tahu apakah kita buat 2 pekan sekali, sebulan sekali, atau sepekan sekali kita ngobrol kayak gini. Kira-kira kita buat sepekan sekali, sebulan sekali, atau 2 pekan sekali? Wah, penting banget. Oh, sepekan sekali. Nggak apa-apa, sepekan sekali. Oh, sepekan sekali Kak Yawan, nggak apa-apa. Ini sudah 100-an lebih yang ikut. Insya Allah pekan depan 1000-an lebih yang ikut. Biar gini ya, materi ini kan nggak bisa kita ulang lagi, kecuali lihat rekamannya. Biar sahabat-sahabat kita di luaran sana, mereka juga bisa ikut seperti kita dari awal gitu ya. Jadi rajin-rajin share ilmu kebaikan ini gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan setiap pekannya saya akan selalu update materi-materinya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Insya Allah. Makanya saya minta untuk selalu ini ya, update ya, info-info terbaru di grup WhatsApp maupun Telegramnya Kak Yawan. Ya, jadi biar di sana itu kita bisa selalu sharing-sharing secara update. Alhamdulillah. Kalau ini merasa butuh, baik. Nah, sekarang saya mau tanya, tema tentang pagi ini. Banyak nggak dari kita yang merasa sudah sering kali bersama anak, tapi kayaknya belum ada kedekatan yang terbangun? Atau kita itu masih dalam bentuk kuantitas, sering kali bertemu, tapi pertemuan itu tidak membuat pertemuan yang pantas untuk dikenang oleh anak-anak kita. Atau jangan-jangan anak-anak kita itu merasa setiap bertemu dengan kita malah mereka merasa nggak nyaman. Padahal sebenarnya kita itu justru bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk anak-anak kita itu bersandar, bercerita, ngobrol, ataupun bahkan sekedar untuk bertatap muka dengan kita itu bagaikan jadi surganya. Gitu. Jangan-jangan kita itu banyaknya kuantitas saja bertemu, tapi di setiap pertemuan tidak ada kualitasnya. Tidak ada yang membuat pertemuan itu selalu dikangenin, pertemuan itu selalu dirindukan, pertemuan itu selalu menjadi momen yang pantas dikenang. Gitu. Nah, sebelumnya kita saya di posisi ini Kak Yawan, ya. Atau ada yang kebalikannya ya. Ini ada Bunda Melisa Yusni dari Pariaman, Masya Allah. Apa kabar Padang, ya, Ranah Minang. Atau ada yang kebalikannya, Kak, saya itu jarang banget bersama anak. Saya itu pekerja, saya itu orang karir, saya itu sibuk di kantor. Kayaknya waktu bersama anak itu sangat-sangat minim, Kak. Tapi saya kepengen, Kak, sekalipun minim itu, gimana Kak caranya? Biar saya itu tetap punya kualitas bersama anak. Ada nggak yang ngalamin hari ini punya waktu yang tidak begitu banyak bersama anak-anak, tapi kepengen sekalipun nggak punya waktu bersama anak-anak, namun nggak kepengen melewati setiap momen bersama anak-anak kita. Karena kalau guru-guru parenting saya sering bilang begini, Pak, Bu, Ayah, Bunda, besarin anak itu sebentar. Maksudnya sebentar itu apa? Rempongnya kita sebentar, ribetnya kita sebentar, tapi yang sebentar itu akan jadi modal yang sangat besar untuk mereka tumbuh nanti di usia dewasa. Modal yang sebentar itu, paling sebentar mereka berantakin mainannya, setahun, 2 tahun, sampai 7 tahun mungkin. Sebentar mungkin dia akan sering minta sering cengeng. Sebentar mungkin dia akan banyak membuat kita repot, gitu ya. Tapi waktu yang sebentar itu bisa jadi adalah waktu yang sangat berharga buat dia nanti di masa depan. Waktu yang sebentar itulah yang akan pantas untuk dia kenang sepanjang perjalanan hidupnya. Gitu.
Dan kalau saya coba mau tanya, ya Bunda, sudah kenalkah kita dengan anak-anak kita? Kalau saya mau tanya, sudah kenal nggak kita dengan anak-anak kita? Saya mau nanya, kalau dari 0, saya kasih skala nih, 0 itu nggak dekat, nggak kenal sama anak-anak kita, 10 itu dekat, pokoknya udah kayak gini lah sama anak-anak kita, di angka berapa? 0 itu nggak dekat sama sekali, bagaikan orang lain. Sementara 10 itu adalah angka bagaikan kita itu udah melekat banget dengan anak seperti ini. Saya mau nanya ya Bunda, kita sudah di angka berapa sekarang? Oh, Masya Allah ya, nggak apa-apa. Wih, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 9. Kak, ada cara ngeceknya nggak, Kak? Nah, cara ngeceknya saya kasih videonya. Cara ngeceknya, kita kasih videonya. Apa videonya, Kak? Ya, sebentar, saya coba putarkan videonya ya. Mudah-mudahan dari video ini tuh bisa kelihatan. Saya seringkali putar video. Buat yang sudah ikut beberapa seminar parenting saya tuh, atau kajian-kajian seminar parenting saya tuh, biasanya udah tahu video ini. Apa videonya? Coba perhatikan. Ya, oke. Sudah seberapa kenal kita sama anak-anak kita? Perhatikan baik-baik video berikut ini. Ada suaranya? Ada Kak Yawan, suaranya sudah jelas. Dekat banget karena mamanya. Kenal sekali ya, karena saya memang sangat dekat. Cukup kenal sih. Paling cuma ayam goreng sama sayur sop, udah itu aja. Nasi goreng. Enak aja bikinan mama. Paling suka bahasa Inggris. Agama. Karena suka berdoa. Yang paling deket itu ada Zeva, Atar, sama Izas. Iza. Dia teman sekolah aku tapi om itu tetangganya aku. Kafa. Javier. Paling senang kalau lagi berkumpul sama teman-temannya. Lagi libur main aja di rumah sama papa. Dia paling seneng kalau lagi pergi sih, pasti pergi ke toko mainan. Liburan sama minum. Sama main sama adek. Keinginan terbesar dia itu bangun rumah neneknya. Karena memang dia lebih sayang sama neneknya. Aku kadang-kadang maunya dianterin sama mama. Karena aku nggak pernah dianterin sama mama. Soalnya teman-teman aku suka nanya gini, Natasha, mama kamu yang mana sih? Komunikasinya harus lebih banyak kali ya. Selama ini paling kita ngobrolnya soal mainan. Saya memang nggak terlalu dalam mencari keinginan anak ini apa gitu kan. Aku senang nari. Sebenarnya aku nari dari kecil sampai SMA. Jadi belakangan ini lagi ikut kelas-kelas nari-nari gitu, hip hop. Mungkin lebih ke ketika saya waktunya me time kali ya. Jadi biasanya saya punya waktu me time itu hanya ketika kalau anak-anak udah tidur. Bisa main komputer sendirian, nonton film, download lah atau apa, terus main gitar. Kadang tuh saya suka mainin game anak-anak sendirian. Makan malam sama mami daddy. Ke mall sama mama papa sama kakak. Terus aku beliin baju buat mamanya aku.
Aku senang kalau papa main PS soalnya seru, papa ketawa-ketawa mulu, jadi aku juga ikutan ketawa. Aku suka kangen sama mami. Aku suka kangen sama mama kalau mama kerja. Suka kangen kalau misalnya aku kerja. Aku kangen sama papa kalau aku tidur duluan gitu. Rasanya kayak mau ketemu papa. Jadi ingin memberikan cinta yang lebih banyak lah untuk anak-anak gitu. Hello, Mali. Hi, how are you feeling? Good. Can you tell me more about her? Like, how did it become such a... So I'm going to ask you a simple series of questions, but my face will be blurred. Yeah. Does she have breakfast today? Yeah, she does. She did. She had, let's see. She had toast, I think. Cereal. I ate cereal. She want to be a teacher. Saya sendiri nak jadi princess. Princess? I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His favorite subject should be English. Chinese. Chinese. Who is his best friend at school? Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Joseph. Ifa. Adelina, ya. Idalina. And she likes a boy. Darius. She doesn't let people know, so I don't tell you. No boyfriend for me. Just friend. Usually when she has nightmares, she won't wake up, but she'll scream and cry. Oh, cari saya, pas dia ketakutan, mimpinya seram. I will tell my auntie to sleep beside me when I have nightmares. Ayah bunda udah nonton? Apa yang mau disampaikan? Kasih satu komentar dong dengan video tadi. Ada yang sudah merasa kenal dengan anaknya? Begini. Apa ya? Ini bukan benar salah gitu ya. Tapi pertama tuh kalau dari video tadi itu satu hal, sehebat apapun kita, anak nggak mau tahu siapa kita. Yang anak tahu kita orang tuanya, betul nggak? Mau pejabat, mau orang hebat, mau pengusaha, berapapun harta yang kita punya, anak nggak mau tahu itu semuanya. Yang anak hanya tahu kita itu ayah dan ibunya. Cuma itu yang dia tahu. Sepakat? Yang dia tahu kita itu siapa? Ya, kita itu orang tuanya. Anak nggak
pengen tahu kita itu sehebat apa di luar sana, yang anak hanya ingin tahu seberapa kita bisa memberi cinta kepadanya. Hanya itu yang anak mau tahu, nggak lebih dari itu. Ya. Cocok ayah bunda semuanya? Anak. Oh, siapapun kita nggak penting buat anak. Yang anak tahu itu adalah kita bisa memberikan cinta, kasih sayang terbaik untuknya. Ya. Yang kedua, jangan sampai doa anak-anak kita itu berubah. Bukan dari Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai doa anak kita itu berubah jadi kayak gini. Allahumma gfirli wali khodimati. Kenapa begitu, Kak? Ya bagaimana anak bilang begini? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa dari kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Tapi anak itu lagi berpikir mereview pikirannya. Sayang yang mana yang dimaksud dalam doa ini? Kan saya nggak mendapatkan sayang itu yang dimaksud. Sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Yang menyayangiku sewaktu aku masih kecil itu ya si Mbok. Yang menyayangiku sewaktu kecil itu ya si Mbak. Yang menyayangiku sewaktu kecil itu ya yang kita sering sebut hari ini bisa jadi adalah seorang asisten rumah tangga, seorang babysitter. Jadi bukan benar salah loh ya. Bukan, maksudnya Kak, kami punya babysitter gitu ya. Kami punya asisten rumah tangga, Kak. Ya, it's okay kalau bantu-bantu kita sendiri. Tapi jangan pernah menyerahkan pengasuhan kepada orang lain. Bahkan mohon maaf lahir batin, bahkan kepada orang tua kita sendiri. Ada yang bilang tadi tuh, Kak, kayaknya dia itu kepengen bangun rumah neneknya. Dia itu kepengen begini. Enggak. Ternyata kata anak apa? Enggak. Saya itu kadang-kadang hanya kepengen diantarin Umi ke sekolah. Saya kadang-kadang hanya kepengen diantarin Abi ke sekolah. Kemarin tuh ada teman saya tuh. Datang ke rumah. Kak Yawan, tolong Kak, masalah saya ini gimana Kak? Anak saya baru kelas 2 SD. Ini Kak, dia udah nggak mau banget dekat sama saya Kak. Tertutup banget Kak. Itu gimana ya Kak? Tahu nggak, pertanyaan saya sederhana. Setiap hari yang ngantar dia ke sekolah siapa? Wah itu orang yang sering kali kerja di rumah tuh, yang saudara juga gitu. Selama dia sekolah, berapa kali antum pernah ngantar dia ke sekolah? Bisa dihitung pakai jari. Kata Ane, udah dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Wah, masa dimulai dari situ saja? Kata Ane, antum nggak tahu saja betapa berharganya diantarin sama orang tua dan di perjalanan kita ngobrol-ngobrol sama anak. Emang antum, ya beliau kan sekarang jadi kepala dinas, walaupun masih muda banget ya, kepala dinas kesehatan. Ane bilang begini, emang antum sesibuk apa? Emang antum nggak bisa ngantar dia ke sekolah pukul 7? Jangan-jangan kita itu hanya sibuk main handphone pagi hari, dengan dalih kita kerja, dengan dalih kita ini, tapi kita menyepelekan waktu momen yang paling terbaik bareng anak. Itu. Kayak bunda dan sahabat-sahabat sekalian. Bahkan yang mau nganterin anak pagi ini, monggo silahkan. Ngantar anak dulu lah. Off cam dulu, nggak apa-apa. Momen itu paling berharga ya bunda semuanya. Atau ada Kak, nggak apa-apa. Kita belajar dulu pagi ini Kak. Mulai besok lah kita terapin gitu. Oke, nggak apa-apa. Dia masih ngebantah. Beberapa kesempatan masih bantah. Ane bilang, bro, sahib atau sahabat karibku, mulailah coba nganter anak aja. Di perjalanan ceritakan tentang dulu kita sekolah seperti apa. Enggak butuh nasihat yang banyak. Anak itu hanya butuh kedekatan yang banyak.
Anak itu hanya butuh membangun kenangan yang indah. Gitu. Ya, ayah bunda semuanya. Maka sekali lagi, anak nggak mau tahu kita itu sehebat apa di luaran sana. Makanya guru saya pernah bilang begini, sehebat apapun antum di luar, sesurga apapun antum di luar sana, kalau antum masih jadi neraka di dalam rumah, nggak ada gunanya antum. Jadi sehebat apapun kita di luar, kalau kita jadi neraka untuk anak-anak kita jadi neraka untuk orang-orang rumah, percuma. Keberhasilan itu semu. Tapi sekalipun kita standar di luar sana, tapi kalau kita juara di rumah, itu yang terbaik. Insyaallah, tabarakallah. Maka yuk ayah bunda semuanya, kita kembali ya bahasan kita itu. Sudah seberapa berkualitaskah kita jadi orang tua? Saya sudah siapin materinya nih, mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah ya. Baik. Oke. Baik, bismillah ayah bunda. Saya mau nanya nih, kepengen nggak jadi orang tua yang berkualitas? Masih kepengen jadi orang tua yang berkualitas? Cung, di kolom chat yang ada, kalau ada yang kepingin. Pengen. Kepengen banget kak, ya. Masya Allah. Tabarakallah. Oke. Ini backsoundnya nggak terdengar ya? Bentar. Afwan ya, ini suara aneh itu rumah aneh itu dekat banget di masjid, kayaknya speakernya itu langsung menghadap ke aneh gitu ya. Lahir batin nih ayah bunda semuanya. Ini pengumuman Ramadan udah mulai terdengar ya. Di mana-mana nih udah mulai terdengar pengumuman Ramadan. Nggak bisa kita ini backsoundnya sebenarnya udah aneh atur sih tadi sih. Nggak tahu nih. Oke, sebentar. Ini backsoundnya udah terdengar ya bunda? Kalau sudah boleh respon di kolom chat yang ada ya. Oke, siap. Alhamdulillah terdengar. Oke, aman-aman. Oke, terima kasih banyak. Kalaupun nggak ada backsoundnya kita terima ya. Kita ridho saja. Baik. Kedengaran, terima kasih. Nah sekarang kita mulai nih ayah bunda. Siap kita jadi orang tua yang berkualitas meski terbatas? Nah kalau kita sudah siap nih, kita lagi mencari orang tua yang berkualitas sekalipun terbatas. Dan insya Allah mudah-mudahan pagi ini ketemu siapa saja tuh orang tua yang berkualitas sama orang tua yang terbatas itu. Mudah-mudahan semua yang di sini. Ya. Gimana kak orang tua yang berkualitas meskipun terbatas itu? Ya seperti mana yang Al-Fakir sampaikan tadi. Orang tua yang bisa jadi dalam keseharian dia bekerja, bisa jadi dalam keseharian dia ada aktivitas. Mungkin dia meninggalkan anaknya itu sekitar berapa ya? Ada sejaman lah, atau standar kita bekerja sampai 8 jam waktu bekerja. Bahkan ada beberapa di antara kita yang seringkali keluar kota, ada agenda-agenda lain yang kita harus meninggalkan bahkan anak-anak berhari-hari gitu ya. Tapi sang anak merasakan bahwa kita itu hanya pergi sebentar. Ini adalah orang tua yang berkualitas. Atau seperti apa lagi bentuknya yang lain kak? Atau bisa jadi kita baru nemanin anak-anak kita beberapa saat saja. Kita baru nemanin dia bermain beberapa saat saja. Tapi sang anak sudah merasa kayaknya ayah dan bundanya ini udah bermain lama-lama bareng anak ini. Gitu. Kenapa kita butuh orang tua yang seperti ini? Kita harus meningkatkan kualitas kita sebagai orang tua, ya karena ini ayah bunda semuanya.
Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kenapa kita diminta untuk jadi orang tua yang orang tua yang berkualitas? Karena kita diminta oleh Allah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Bahasanya generasi yang lemah itu gimana, Kak? Ya, kalau bahasa yang paling standar, generasi yang lemah itu adalah generasi yang usia biologisnya lebih maju daripada usia psikologinya. Maksudnya gimana, Kak? Usia biologisnya itu bisa lebih maju daripada usia psikologisnya. Anak itu tumbuh besar, tumbuh dewasa, udah tumbuh gede secara fisik, tapi secara psikis dia masih anak-anak. Lagi, ayah bunda, saya ulang lagi. Anak-anak yang, kalau saya membahasakan gitu ya, atau yang kita pahami, generasi yang lemah itu adalah generasi yang usia biologisnya lebih maju daripada usia psikologisnya. Jadi karena perintah Allah pertama ini, maka kita harus meningkatkan kualitas kita jadi orang tua, agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan takutlah kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Kita takut kenapa? Karena ada pesan penting, ada hikmah, ada kebaikan yang ada dalam setiap perintah. Dan kata Allah, takutlah. Takutlah itu gimana? Ya kalau kondisi anak-anak kita hari ini, kayaknya anak saya Kak udah mulai tumbuh dewasa Kak, tetapi kok masih kanak-kanak sih Kak? Kok masih kekanak-kanakan banget Kak? Dan lain sebagainya. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai anak kita tumbuh secara fisik bagus, tapi tumbuh secara psikologisnya ada yang bermasalah. Gitu. Itu yang pertama, kenapa kita harus terus meningkatkan diri kita jadi orang tua yang berkualitas. Yang kedua, kita sering bilang apa? Anak itu adalah amanah. Siapa yang sering memahami bahwa anak itu adalah amanah? Ya, kalau kita diparenikan sebagai cahaya, yaitu juga amanah di kita. Benar ya? Anak itu adalah amanah menurut kita, bisa jadi. Gitu ya, ya Bunda. Nah, gimana amanah itu sementara bentar ya Bunda, ini oke. Katanya anak itu adalah amanah. Dan ada ayat di dalam Al-Quran yang menyampaikan dalam Quran surat Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Ada yang sepakat bahwa anak kita amanah? Siapa di sini yang setuju anak kita amanah? Kalau kita setuju bahwa anak kita amanah, maka dalam ayat ini sepaket dengan itu. Kita jangan sampai menjadi orang tua yang Allah nggak suka karena mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kita. Berarti maksudnya gimana Kak? Berarti amanah itu kita jaga. Berarti amanah itu kita jaga tumbuh kembangnya. Termasuk menjadikan kita sebagai orang tua yang berkualitas itu adalah cara untuk menjaga amanah itu. Sepakat nggak ya Bunda? Dan amanah itu apa? Amanah di dalam diri anak itu ada dua. Ada amanah fisik atau amanah tubuh, pertumbuhan, dan ada amanah non-tubuh atau perkembangannya. Yang ini dua-duanya akan ditanyakan kepada kita pertanggungjawabannya.
Kalau amanah pertumbuhan gimana kira-kira ya Bunda sekalian? Ya kalau amanah pertumbuhan berarti kita tidak menjaga, gini misalnya gini, kita tidak memberikan makanan, kita tidak memberikan asupan, ya. Kalau pertumbuhan kan berarti urusannya dengan tubuh, makan, minum, itunya ya, pakaian. Berarti kita tidak memberikan apapun yang anak ini konsumsi, anak ini makan, kecuali dari jalan-jalan yang halal, betul? Dan ternyata saya melihat dulu pernah ada penelitian, ya, saya lupa itu. Ada penelitian di negara barat sana itu, ada satu klaster, itu adalah orang tua yang memperhatikan tentang asupan makanan anaknya. Adalah asupan makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang diambil atau makanan yang diberikan dengan rezeki-rezeki yang halal. Sementara di satu klaster, di situ tuh anak-anak pokoknya serba dikasih makan apa saja, nggak dilihat halalnya, nggak dilihat gizinya, nggak dilihat pokoknya dari tempat dari mana orang tuanya dapatin itu pokoknya. Dan ternyata tahu nggak ayah bunda semuanya, di klaster yang tidak memperhatikan tentang halal, haram, baik tidaknya yang diberikan asupannya ini, anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang serba dipenuhi dengan keburukan-keburukan, dengan akhlak yang buruk. Sementara di klaster yang selalu diperhatikan gizinya, selalu diperhatikan tentang dia makan apa, minum apa, dari mana oleh orang tuanya, rata-rata anak ini tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, dengan akhlak yang baik. Dan ini ada penelitian, saya lupa lihat riset ini ya, tapi sepemahaman saya yang pernah saya baca itu ada. Itu aja bunda semua. Dan di dalam Islam bahkan ini ya, kawan-kawan mungkin yang seringkali terinspirasi untuk anaknya kepengen jadi penghafal Quran, hafiz Quran, salah satu yang diwanti-wanti, yang seringkali diingatkan oleh para guru penghafal Quran, Bu, tolong dijaga agar yang dia makan yang halal, yang dia makan yang halal, yang dia makan yang thayyib. Benar nggak? Karena ternyata makanan itu akan mempengaruhi akhlak, akan mempengaruhi kecerdasan, akan mempengaruhi tentang tumbuh kembang anak itu, baik secara biologis maupun psikologisnya. Insya Allah mudah-mudahan kita hari ini yang bekerja, kita hari ini yang mencari nafkah, kita hari ini yang susah payah untuk membesarkan anak-anak kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah ridho ayah bunda dengan semua perjuangan kita membesarkan mereka dengan jalan-jalan halal, sekalipun susah, sekalipun itu berat, kita hanya mencari yang halal, kita hanya mencari yang baik untuk dimakan oleh anak-anak kita semuanya. Insya Allah. Yang kedua adalah amanah perkembangan. Amanah perkembangan ini apa? Apakah perkembangan yang Kak Yawan maksud didapatkan oleh anak? Apa yang harus kita jaga dari amanah perkembangan ini? Ya, dalam Quran surat An-Nahl ya, saya lupa ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dan apa yang dia rasakan. Itu yang harus kita jaga. Non tubuhnya. Asupan-asupan kebaikan yang dia dengar, asupan-asupan yang dia lihat, asupan-asupan yang dia ada di dalam hatinya dia. Itu yang harus kita jaga. Dan seperti apa insya Allah mudah-mudahan kita editkan banyak kebaikan kita kesempatan. Nah, sekarang Kak, apa dong syaratnya agar kita itu bisa jadi orang tua yang high quality? Syaratnya ada berapa ya Bunda? 2. Berapa? 2. Tapi kita nggak lagi kampanye ya, saya belum tahu 2 ini apa. 2 ya. Yang pertama, mau tidak mau kita harus mengilmuinya. Dan yang kedua, kita juga harus punya apa? Waktu.
Kita harus mengilmuinya dan kita harus punya waktu. Waktunya nggak harus selalu, tapi waktu yang dimaksud adalah waktu yang berkualitas bersama anak-anak kita tercinta. Karena dengan ilmu, dengan pemahaman, itu adalah jalan kita untuk bisa mengenal anak-anak kita. Benar nggak? Kalau kita kenal anak kita secara fisik, dan kita memahami anak kita secara psikologi, kita memahami anak kita secara jiwanya, kita paham anak ini itu, oh dia nggak mau yang begini, anak itu senang kalau begini, anak ini akan sedih dengan begini, anak ini akan kecewa, anak ini marah lah dia kalau begini, maka kita akan bisa menempatkan, kita akan bisa menjaga komunikasi, dan kita akan tahu bagaimana cara berbicara dengan anak-anak seperti ini. Misalnya nih, anak-anak yang orang tua yang punya anak-anak misalnya PAUD, TK gitu ya. Sesibuk-sibuknya ayah, sesibuk-sibuknya bunda, maka dia akan selalu punya kesempatan untuk bisa ada di dalam memori anak itu seharian itu. Misalnya anak ayahnya di kantor, maka dia akan bisa video callan sama anaknya. Misalnya kalau anaknya sudah pulang dari sekolah, maka sesibuk-sibuknya ayah ini dia tahu gitu ya, bahwa anaknya ini itu selalu kepengen kangen, selalu kepengen bertemu dengan ayahnya, selalu kangen dengan ayahnya, maka ayahnya ini akan selalu menyempatkan waktu walaupun hanya 5 menit untuk video callan. Misalnya dia akan telepon istri, "Say, si kakak sudah di rumah belum? Sudah. Video callan yuk, lagi ngapain kakaknya? Oh kakaknya lagi main ini di, oh iya, kita video callan. Assalamualaikum kak, udah pulang sekolah kak, maafin ya Abi nggak bisa jemput tadi kak," gitu ya. Jadi selalu ada proses sang ayah itu hadir di kehidupan anaknya. Atau begitupun sang bunda. Sang bunda walaupun seharian bersama anak-anak, tapi dia selalu punya waktu walaupun hanya satu momen waktu untuk dia ngobrol dengan anak hal-hal yang remeh-temeh. "Kak sini kak, dekat dong sama bunda dong, sini kak. Tadi kakak ngapain aja di sekolah? Kakak seneng nggak hari ini?" Gitu. Jadi kita menanyakan tentang sesuatu yang dia senangi. Kita ngobrol dengan dia dengan sesuatu yang dia inginkan, bukan dengan yang kita inginkan. Akhirnya kita menjadi orang tua yang selalu seru. Akhirnya kita jadi orang tua yang selalu ngangenin. Gitu. Nah, itu dengan ilmu kita akan bisa menangani anak-anak kita. Dengan ilmu kita akan bisa menempatkan peran kita seperti apa. Gitu. Itu yang penting. Dan yang kedua, waktu bersama anak-anak kita. Bagaimana agar kita punya waktu yang berkualitas bareng anak-anak kita? Ya, kalau saya memahami, waktu yang berkualitas bersama anak-anak itu bukanlah waktu yang keseringan, bukanlah waktu yang banyak. Misalnya Kak, apakah kita harus 24 jam bersama anak? Apakah kita harus setiap detik bersama anak? Seperti itu Kak, Ayah Bunda? Yuk, saya mau nanya nih sama Ayah Bunda. Waktu berkualitas bersama anak itu seperti apa menurut Ayah Bunda nih, sahabat-sahabat sekalian? Menurut kita itu sudah disebut waktunya berkualitas sama anak itu ketika seperti apa kejadian? Waktu sedikit namun penuh makna. Bunda Lilis nih, Masya Allah, luar biasa ya. Berkah Bunda Lilis, gimana kemarin acara manasik di TK? Lancar ya? Masya Allah, tabarakallah. Terinspirasi ya Bunda Lilis nih, luar biasa. Berkah. Waktu yang memberikan kesan dan kenyamanan ketika bersama anak walaupun hanya sebentar, Bunda Wiwit. Wah ini nih Kak Ira ya, Teh Ira, ngobrol nggak sambil pegang HP. Nah ini mantap nih ya. Wah ketika sholat berjamaah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pendengar yang baik buat anak. Ini Masya Allah ya, kayaknya ini ahli parenting semua nih Kak Ira ya, semuanya ini Ayah Bunda. Ini kayaknya kalau dari jawabannya saya kalah referensinya ini. Semuanya ini ahli-ahli parenting semuanya. Iya Kak, ilmunya ada sih Kak. Persoalannya di saat
kita praktekinnya jadi susah. Jadi pendengar yang baik buat anak, Kak. Dia baru ngobrol sekalimat, kita bilang, terus maunya kakak gimana? Kita langsung kepengen to the point gitu. Padahal anak itu pengennya ngobrol aja, kemana-mana dulu gitu kan. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketika me time sama anak, jalan bareng, itu waktu berkualitas. Masya Allah, tabarakallah. Praktek nggak semudah teori. Iya, kalau kita nggak tahu bahwa teori itu akan menghadirkan banyak keberkahan. Ya, Masya Allah. Kalau boleh saya bilang sih gini, sederhananya begini. Waktu, kita harus membedakan antara waktu bersama anak dan waktu dengan anak. Apa bedanya? Ayo. Bedakan antara waktu bersama anak dan waktu dengan anak. Apa bedanya? Kalau waktu dengan anak, gimana? Kalau waktu bersama anak, apa? Kalau waktu dengan anak, sekedar yang penting bareng anak. Disengaja nggak disengaja. Intinya gini, mau ada momen, nggak ada momen, mau direncanakan, mau nggak direncanakan, atau sekedar fisik aja, itu waktu dengan anak. Tapi kalau waktu bersama anak adalah momen ketika anak-anak itu bersama ayah bundanya, bersama orang tuanya, ada hal-hal yang bisa ia kenang, ada hal-hal yang dia bisa maknai, ada hal-hal yang selalu membawa insight, pemahaman, insight hikmah, dan anak akan selalu bilang, wah menyenangkan ya bareng ayah sama bunda, wah seneng ya bareng Umi sama Abi, wah seneng ya bareng mama sama papa. Mama, papa, ini tadi mama cerita tentang ini ya. Selalu ada kerinduan dia untuk mendalami setiap obrolan dengan kita. Kalau bahasa guru saya mah, ada aha moment. Anak itu selalu menemukan aha. Dia selalu menemukan aha moment ketika bersama dengan kita. Ah, bener nggak, Bi? Bi, ayo dong kita cek dong, Bi, bener nggak ya? Dia akan selalu timbul rasa ingin tahu yang besar. Akan selalu ada keseruan ketika bersama dengan kita. Itu adalah waktu ketika bersama dengan anak. Gitu. Nah, Kak, bagaimana caranya supaya waktu kebersamaan itu kita bisa dapatkan? Nah, kalau guru saya boleh bilang begini itu. Pastikan bahwa dia punya golden moment yang kita sering sebut dengan apa? Aha moment. Golden moment. Golden moment itu kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita rebut atau kita rekayasa. Rebut itu maksudnya gimana, Kak? Gini, pernah nggak ngalamin ayah bunda, ketika anak pulang dari sekolah, anak ketika pulang dari tempat bermainnya, atau ketika anak dari mana gitu ya, pas pulang dia ngajak kita ngobrol. Misalnya dia bilang begini, Mama, tadi di sekolah aku begini. Mah, tadi kok aku lihat ini ya? Ayah bunda, kalau boleh Al-Fakir bilang, kalau anak-anak memulai sesuatu obrolan ke kita, kalau boleh Al-Fakir bilang, itu adalah golden moment, aha momennya. Jangan lewatkan. Apalagi kalau kita hanya bilang begini, oh gitu. Udah jauh. Mama lagi kerja, nak. Kalau boleh Al-Fakir bilang ayah bunda, sesibuk apapun antum, sehebat apapun antum, berhenti sejenak, tangkap dan rebut momen itu. Iya, nggak apa-apa. Iya Kak, gimana Kak tadi? Oh, Abi, aku tadi bikin radio, Abi. Radionya begini. Pak, Bu, ayah bunda, mungkin menurut kita itu hal yang sepele. Tapi buat anak, ketika dia bisa ngobrolin, ketika dia bisa menyampaikan, ketika dia bisa menceritakan prestasinya ke kita, itu adalah kebanggaan tersendiri. Jadilah orang yang paling bahagia ketika anak bahagia. Jadilah orang yang pertama kali mengapresiasi ketika anak berprestasi. Harus kita yang paling depan. Harus kita yang paling utama. Salah satu hal
yang bikin saya kangen selalu sama almarhum ayah saya. Setiap apapun kebaikan yang saya lakukan, ayah saya itu nggak soleh-soleh amat, mungkin tahajud nggak seperti itu. Tapi saya selalu di setiap sholat, di setiap apapun kebaikan yang saya lakukan, saya selalu panjatkan, ya Rabb, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dan tahu nggak, momen apa yang saya selalu kenang di pikiran saya ketika saya mendoakan beliau? Gini, sekecil apapun momen ketika saya melakukan kebaikan, dia akan selalu bilang saya, kamu anak hebat. Gitu. Dan dia akan selalu antusias kalau saya ngomong dari sejak saya kecil. Bapak saya itu mohon maaf lahir batin, nggak selembut kita mendidik, dia keras. Kalau saya bicara tentang luka pengasuhan, dia punya cinta yang lebih besar ketimbang luka yang dia torehkan. Dia mungkin pernah menorehkan luka, dia pernah mungkin bersuara keras, dia pernah mungkin memukul, tapi pukulan dan kata-kata itu tidak sampai ke hati. Kenapa? Karena cintanya terlalu besar. Sekalipun mereka nggak punya ilmu parenting ya, tapi dia selalu datang. Saya ingat betul gitu ya. Waktu saya pertama kali ceramah di masjid waktu kelas 1 MTS. Waktu saya pertama kali juara ngaji. Ketika saya waktu juara ceramah. Itu adalah orang yang paling mengapresiasi saya itu ya dia. Dan saya ketika gede nggak terlalu peduli dengan orang mengapresiasi saya atau enggak. Yang saya butuhkan adalah diapresiasi sama ayah saya dan ibu saya. Dari situ saya belajar, ya Allah, banyak orang yang konsultasi sama saya, banyak orang yang coaching sama saya. Terkadang masalahnya berulang-ulang, karena diawali dari momen yang sesederhana ini yang mereka lupakan. Dari momen-momen kecil seperti ini yang mereka lupakan. Mereka berpikir bahwa, Kak, apa yang salah, Kak? Mungkin anak saya sudah terkontaminasi dengan ini, Kak. Mungkin ini, Kak. Mungkin ini. Enggak. Hanya terlalu banyak cinta yang hilang dalam perjalanan itu. Hanya terlalu banyak apresiasi yang terlewati. Ayo bunda semua. Maka ketika anak ngobrol, kepengen cerita dengan kita, ya bunda, rebut, letakkan semua kesibukan kita. Apalagi sekarang kita pegang handphone. Jangan pernah kita ngobrol sama anak sambil pegang handphone. Saya minta jangan pernah. Jangan pernah. Dia akan merasa sangat terluka sekalipun dia tidak sampaikan dengan lisan. Ya, ayah bunda semuanya. Atau yang kedua. Yang kedua itu gimana, Kak? Anak nggak mau cerita ke kita, dia pokoknya pulang dari sekolah, dia diem aja. Dia diem aja. Dia nggak ada apa ya, nggak ada obrolan apapun dengan kita. Mungkin setelah ini kan kita nyari momen-momennya ya. Kak, tapi saya kok nggak dapat momennya. Kalau kita nggak dapat momennya, kita yang ciptakan momen itu. Ya, gimana menciptakan momennya, Kak? Ya, momen menciptakannya itu ya rekayasa. Rekayasa itu apa? Buatlah cerita-cerita. Gini, ayah bunda gini. Pernah ada yang konsultasi ke saya, Kak, umur anak saya itu 7 tahun, 8 tahun. Anak saya tuh begini-begini banget nyikapin saya. Dia selalu berpikir bahwa anaknya ini udah setara dengan orang dewasa. Saya bilang, enggak. Sedewasa-dewasanya anak kita, dia masih anak-anak yang butuh kita. Jangan pernah engkau pakai pikiranmu yang sudah punya banyak pengalaman setara dengan pemikiran dan pengalaman anak yang baru sekecil itu. Misalnya banyak yang dari kita bilang begini, wah anak segitu aja kok nggak tahu. Maksudnya saya itu gimana, Kak? Jangan nganggap anak yang diem, ngambek, atau nggak ngobrol dengan kita dan kita anggap ada sesuatu dengannya, dengan apa ya? Dengan penafsiran kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri. Enggak juga. Bisa jadi anak diam gitu itu nunggu untuk kita bahagiakan. Anak diam begitu bisa jadi bukan karena dia lagi dendam ke kita. Emang anak sedendam-dendamnya ke kita orang tua, coba perhatikan. Anak itu berkelahi sama temennya hari ini, besok baikan nggak? Itu fitrah anak.
Dia nggak akan nyimpan dendam terlalu lama-lama. Apalagi kesalahan kita ke anak itu. Yang dia simpan lama itu, kalau kejadian itu kita biarkan sampai dia dewasa nanti. Kalau kita baru ada kejadian pagi tadi, dia ngambek sampai besok, gitu ya. Ya itu biasa. Iya betul, anak itu hebat-hebat begitu. Dia nggak akan nyimpan dendam. Yang buat terlalu banyak luka pengasuhan itu kita biarkan berlarut-larut, ayah bunda. Kalau hari ini kita langsung hibur, kita langsung berikan apa ya, kasih sayang, cinta, nanti dia lupa, nanti dia nggak akan nganggap itu lagi karena anak itu kan baru mengakses memori. Termasuk gini, ketika anak kita diam saja, buatlah momen-momen, misalnya gini nih, kayak saya itu pernah waktu itu ke Turki ya bareng Mas Sony. Jadi Almira itu selalu bilang begini ke saya, Umi, telepon Abi, video call, aku kangen sama Abi. Tahu nggak kata Almira gimana gini? Abi kok lama banget pulangnya? Abi kapan mau pulang? Kata aku kira-kira bilangnya gimana? Sayang, 3 hari lagi nak ya kita ketemuan di bandara. Gitu. Gimana? Kita mau main apa nanti setelah pulang itu? Udah Abi, aku nggak mau mainan, pokoknya bareng Abi aja. Abi kesini aja katanya. Nah, bentar, saya nyari ini momen. Sampai akhirnya 2 hari kemudian dia nelpon lagi. Wah, aku malas sama Abi nggak pulang-pulang sih. Sampai akhirnya waktu ketemuan itu benar-benar dia ngambek itu sampai kita ketemuan. Udah salaman sama istri, sama adik kecilnya, si Almira nggak mau. Oh, saya bilang anak ini itu dia kangen aja sama saya. Ngambeknya itu bukan ngambek sebenarnya. Kecewanya itu bukan kecewa sebenarnya. Enggak, dia kangen aja. Cuman kita kelamaan pulang gitu kan. Karena kita harus dulu di karantina dulu ya di Jakarta di Wisma Atlet gitu ya. Iya betul, cari perhatian, kangen. Cari perhatian karena kangen. Maka Almira, Abi kangen sini peluk sayang. Wah, nggak mau Abi. Mending dia bilang nggak mau. Itu dia langsung diam aja. Di mobil di sudut gini aja. Nggak mau. Sampai akhirnya aku ini dong, buat rekayasa. Buat rekayasa apa? Cerita. Tapi ceritanya itu buat gini. Almira tahu nggak? Adek Atera tahu nggak? Kemarin itu Abi di dalam balon, Abi itu terbang ke udara. Emang Bi, ada balon bisa kita naikin. Nah, akhirnya dia apa? Dia lewat cerita yang kayak gitu, yang nggak nalar sama dia. Kan dia kan pernah main balon. Emang ada orang bisa naik balon. Jadi balon di sini tuh, balon mainan, balon ulang tahun tuh yang sering kita lihat di ulang tahun. Itu kan pemahaman balonnya itu. Atau pemahamannya itu kan balon itu segitu gitu kan. Padahal waktu ke Turki kita naik apa? Balon udara di Kapadokia misalnya begitu. Kita kan nggak berbohong sama dia, benar kan? Kita naik balon udara, namanya juga balon kan. Nah, anak ini bilang gini, Abi nggak percaya aku, Abi tapi bohong. Karena kalau Almira bilang bohong itu, Abi tapi bohong sih gitu kan. Enggak sayang, kemudian aku perlihatkan fotonya saat di balon. Wah ya benar ya Bi. Akhirnya apa? Dia nggak sadar bahwa dia udah dekat lagi dengan saya tanpa saya minta. Jadi membuat momen rekayasa yang membuat nalarnya itu berpikir, emang benar. Benar nggak nih? Benar nggak nih? Gitu. Atau gini, misalnya gini, saya juga bilang gini, nah Abi itu naik kereta api. Jadi saya tuh naik kereta api perdana kan Jakarta Cirebon tuh. Nah, Abi itu naik kereta api dan kaki Abi nggak nyentuh tanah, nak. Wah, dia langsung nanya, emang ada kereta api nggak nyentuh? Emang kaki Abi bisa jalan tanpa nyentuh tanah? Bisa, nak. Sekarang saya mau tanya ya, Bunda. Emang kalau kita naik kereta api, kaki kita nyentuh tanah? Kan enggak. Jadi kita buat momen rekayasa yang kita nggak berbohong, tapi itu membuat nalar anak itu, oh iya ya, benar gitu. Jadi dia itu akan selalu dirindukan, Bi, ngobrolin apa lagi dong hari ini gitu. Jadi ngambeknya itu betul, cari perhatian. Nah kalau dia lagi diam-diam aja, kita jangan diam-diam baik juga. Kita diam aja, anak diam, kita juga diam. Enggak, cari momen, ajak dia. Ngobrol apalah, tapi jangan tapi bohong lah kalau bahasa Almira. Jangan berbohong. Kita ngobrol aja. Sesuatu yang membuat anak nalar. Oh itu maksudnya gitu. Karena bisa jadi kayak balon udara, dia juga baru tahu ternyata ada namanya balon udara. Oh ternyata kereta api itu ya memang
rel sama kereta. Kita di atas di gerbong kereta api, nggak mungkin kan kaki kita nyentuh tanah kan gitu. Jadi kayak gitu tuh. Itu cara kita untuk merekayasanya, gitu ya Bunda. Dan ini ya, alhamdulillah kita sudah pukul berapa nih? Masya Allah. Ya. Oke. Nah, sekarang Kak, bagaimana agar kita juga bisa mencintai anak kita? Kak, gimana kalau anaknya ngambek dan pengen sendiri? Anak ngambek dan pengen sendiri itu kalau anak udah dewasa. Kalau di masa dia belum dewasa, biasanya ngambek dan pengen sendiri itu betul, cari perhatian. Makin kita biarkan dia makin jauh. Makin kita dekatin nanti dia akan luluh, kan gitu. Itu saja kuncinya. Nah, apa yang bisa kita lakukan terus untuk bisa menciptakan gitu ya momen bersama anak-anak kita itu ya ini urutannya kita harus buat dia loving, mencintai, kita juga mengcoaching dan juga memodeling. Saya nggak bisa bahas semuanya, nanti kita bahas part 2-nya gitu ya. Bagaimana mengcoaching anak, bagaimana memodeling anak. Di awal ini saya bahas saja dulu tentang loving karena ini waktu kita juga udah pukul 7 ya. Insya Allah biar kita bisa lebih berkakan di waktu yang lain. Loving. Kita tidak akan bisa punya waktu yang berkualitas, jadi orang tua yang berkualitas, jadi orang tua yang punya kualitas tinggi di hadapan anak kita, kalau kita tidak punya cinta. Jadi cinta itu adalah modal utama dalam pengasuhan. Dan 3 level cinta atau 3 circle cinta itu ada tentang di 3 bagian ini. Pertama apa? Cinta dulu kepada diri sendiri. Kalau kita kepengen jadi orang tua yang berkualitas, jarang saya ketemu sama orang tua yang punya kualitas kecuali dia adalah orang tua yang mencintai dirinya. Mencintai dirinya itu seperti apa, Kak? Ya, dia harus memahami bahwa kalau hari ini dia pernah terluka karena pengasuhan orang tuanya yang dulu. Kalau dia paham bahwa kondisi hari ini itu karena hasil deposit dari periode-periode di masa dia 0 sampai 15 tahun, sampai 18 tahun, atau karena ada hutang pengasuhan, maka dia tidak mencaci dirinya, dia tidak menyalahkan dirinya. Justru dia memeluk dirinya dan dia mengizinkan dirinya untuk bahagia. Dia akan mengizinkan dirinya untuk banyak bersyukur. Dia akan mengizinkan dirinya untuk sembuh. Dia akan mengizinkan dirinya untuk dia cintai dirinya sendiri. Kalau saya setiap hari itu ya, walaupun padat aktivitas agenda, saya akan mengambil waktu ya di beberapa me time dan saya itu akan ngobrol dengan sekujur tubuh saya gitu ya. Seluruh anggota tubuh saya mulai dari tangan. Ya Allah ya Rob, terima kasih tangan ini ya Allah. Engkau izinkan tangan ini masih barang hamba ya Allah. Hamba bisa gunakan untuk melakukan apapun, ngetik, buat materi. Bisa hamba gunakan untuk apapun ya Allah tangan ini. Makasih ya Allah. Ya Allah, makasih mata ini ya Allah. Mencintai diri itu kita bawa dalam doa. Mencintai diri itu kita bawa dalam syukur. Dan mencintai diri itu kita tidak membiarkan diri kita sakit. Sakit secara psikis. Dengan menyimpan amarah, benci, dengan menyimpan segala emosi-emosi negatif dalam diri. Nggak ada. Kita lepas. Bahkan salah satu puncak kita mencintai diri kita tidak membiarkan diri kita bisa ada timbul rasa benci, dendam, kecewa kepada orang lain. Saya tuh kalau ada orang nyakiti saya tuh kalau ada orang yang memfitnah saya tuh kalau ada orang yang menggibahi saya, dan saya maafkan mereka, bukan untuk mereka. Karena orang yang tidak memaafkan adalah orang yang seperti mana orang yang meminum racun dan dia berharap orang lain yang mati. Jadi memaafkan orang lain untuk kepentingan diri. Memaafkan orang lain itu adalah untuk kesehatan diri. Maka saya tidak akan membiarkan diri saya untuk menyimpan dendam, marah, benci. Maafkan. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan sebanyak-banyak orang lain. Dan memaafkan itu adalah ciri-ciri penghuni surga. Diri saya ini sudah terlalu banyak berjuang. Jangan sampai perjuangannya ini sia-sia.
dia juga kepengen masuk surga. Diri saya ini juga kepengen mendapatkan kenikmatan surga. Maka lakukan yang akan membawa diri ini untuk masuk ke dalam surga itu. Lakukan apa-apa yang bisa membawa diri ini itu untuk bisa menikmati nikmat kubur. Bawa sesuatu yang membuat diri ini untuk bisa menikmati sakratul maut, bukan menikmati azab di saat sakratul maut. Bawa diri ini itu untuk menikmati segala kebaikan dunia wal akhirat. Terlalu berharga hidup ini jika kita menyimpan dendam terlalu banyak di dalam diri kita yang begitu berharga ini. Setuju ya Bunda? Gitu ya Bunda. Maka cara mencintai diri sendiri itu ya, cara menjadi orang tua. Kita belum bisa akan jadi orang tua berkualitas kalau kita belum jadi diri yang berkualitas. Diri yang berkualitas itu gimana Kak? Diri yang bisa memaafkan dirinya. Ya. Diri yang bisa mencintai dirinya sepenuh hati, gitu. Ya. Yang kedua apa? Ini ayah bunda yang paling berharga, yang paling saya bilang juga paling penting kalau kita ingin jadi orang tua yang berkualitas. Loving yang kedua adalah mencintai pasangan. Ayah pakaian bunda, bunda pakaian ayah. Kuncinya apa? Permakluman, saling paham. Makanya saya bilang, pengasuhan yang powerful, pernikahan yang paling powerful adalah ketika dia bisa menjaga kehormatan pasangan di hadapan anak, apalagi di hadapan banyak orang. Makanya mohon maaf lahir batin, saya agak cukup tragis, saya agak cukup menangis, saya agak cukup gelisah dengan kondisi hari ini. Orang rata-rata kalau marah ke istri, suaminya distatusin di Facebooknya. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin anak itu mau menghormati ayahnya, sementara setiap hari ibunya memaki-maki ayahnya di depan anaknya? Bagaimana mungkin seorang ibu bisa dicintai oleh anak-anaknya sementara dia melihat ayahnya setiap waktu itu memarahi, memaki, melakukan kekerasan kepada istrinya. Maka saya selalu bilang, cara terbaik untuk menjadi orang tua yang berkualitas, cara terbaik untuk kita bisa menjadi yang terhebat untuk anak-anak kita adalah kita bisa menjaga harga diri pasangan di hadapan anak-anak kita. Ketika kita bisa mencintai pasangan kita sepenuh hati. Jadilah pakaian. Pakaian itu apa? Menutupi semua aib. Menutupi semua aurat. Itulah fitrahnya pakaian. Aurat itu enggak hanya sekedar fisik, tapi aurat tentang segala macam aib dari pasangan. Termasuk menjaganya di hadapan anak. Makanya saya selalu bilang, kalau kamu marah ke saya, mending kita menyendiri, kamu marah-marahin, mending kamu sampaikan dengan baik, mending kamu apapun kamu sampaikan, tapi jangan di hadapan anak-anak. Kita selalu sepakat begitu. Semarah apapun, seberbeda apapun. Dan apa yang membuat kita bisa memahami pasangan kita sampai di level mencintai? Karena permakluman. Karena biasanya gini, yang buat kita itu selalu pasangan selalu jauh dari ekspektasi kita itu kan karena standar bahagia kita terhadap pasangan itu kan terlalu tinggi. Cung di sini, siapa yang kepengen pasangannya sesuai dengan inginnya? Cung. Siapa di sini yang kepengen agar pasangannya selalu pas dengan yang dia inginkan? Cung. Share di kolom chat. Siapa di sini? Saya kasih rumusnya pokoknya. Siapa di sini yang kepengen
agar pasangannya itu bisa sesuai dengan inginnya. Cung. Masya Allah, tabarakallah. Mau saya kasih tips? Mau? Satu tipsnya, menikahlah dengan diri Anda sendiri. Itu tipsnya. Selama kita mencintai dan menikahi orang lain, tidak ada ceritanya pasangan kita itu akan sama seperti kita. Sekelas Nabi pun enggak. Ya. Sekelas Siti Aisyah pun enggak. Sekelas Nabi Nuh pun enggak. Ya begitulah. Hanya kalau guru saya bilang begini, pasangan tangan ini dia tidak akan lekat kalau dia sama. Tapi tangan ini akan lekat jika dia tahu meletakkan di mana dia harus bersama. Apa maksudnya? Saling memahami itu kayak begini. Kalau kita selalu pengen inginnya kita sama dengan pasangan akan selalu begini. Tapi kalau kita kepengen agar selalu memahami, dia akan begini, dan dia akan begini, dan dia akan masuk perlahan. Pernikahan itu akan kokoh seperti ini ketika permakluman dan pemahaman itu yang diutamakan. Sebagaimana pasangan kita punya kesalahan, kita pun punya kesalahan. Maklumi pasangan, itu jalan kita untuk kekal dalam mencintai. Dan ini sudah core of the core. Gitu ya. Yang terakhir, ayah bunda semuanya. Untuk loving ya, saya belum bahas tentang semua gitu ya. Mencintai anak. Nah, mencintai anak itu apa? Rumusnya ada berapa? Tuliskan. Cara mencintai anak itu ada berapa? Ini sudah core of the core. Ada 5. 1. Kehangatan. Kedekatan. Kelekatan. Keterikatan. Dan apa yang terakhir? Keterlaluan. Bukan. Keterlibatan. Ayo ditulis dulu karena saya akan close slide-nya nih. Yang terakhir gitu ya, sebelum nanti kita akan apa ya. Nah, intinya itu dulu untuk modeling dan untuk coachingnya kita bahas lain waktu gitu ya. Tapi ini yang paling penting. Cara mencintai anak agar kita berkualitas itu 5. 1. Kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan. Udah? Oke. Udah gitu aja. Kak, dijelasin dong kehangatan maksudnya apa? Oke, kita singkat-singkat ya sebelum kita akhirin ya. Kehangatan itu maksudnya gimana? Kehangatan itu adalah kata-kata kita yang hangat ataupun ada sentuhan-sentuhan kita yang hangat. Kehangatan itu bisa anak itu merasa hangat dengan kata-kata kita. Misalnya begini, dalam beberapa kesempatan sampaikanlah begini misalnya. Nah, makanya gini, pernah nggak ada yang ikut sesi coaching sama saya dan saya selalu bilang begini, senakal-nakalnya anak kita, seterpuruk-terpuruknya akhlaknya hari ini, jangan pernah bilang bahwa dia itu anak yang nakal. Nah, kamu anak yang spesial buat ayah. Kamu itu berharga buat Umi. Itu akan membangun kehangatan. Tapi kalau dia baru salah sedikit, kamu sih memang anak nakal, kamu sih memang begini. Allahu Akbar. Bagaimana kehangatan hadir ayah bunda? Sementara kata-kata kita udah sangat begitu dingin dan nyeri untuk dia terima. Bangun kehangatan dengan kata-kata yang indah untuk dia dengar. Atau bisa jadi dengan apa? Emotional bonding. Ayah touching. Atau bunda touching. Kalau anak laki-laki itu senangnya dipeluk. Kalau anak perempuan itu dipukul atau dielus-elus ya, dipukul-pukul lembut ya, dielus-elus punggungnya seperti itu. Seperti ini ya. Gitu. Kemudian yang kedua kedekatan. Kedekatan ini lebih relate dengan apa? Fisik. Dekat secara fisik. Maksudnya gimana, Kak? Yang membangun kedekatan itu kalau anak bicara jangan berjauhan, dekat. Abi sini dong, kita mendekat.
Gitu. Kenapa sayang? Jadi dia tahu bahwa abinya ini dekat, uminya ini dekat. Gitu. Kalau kelekatan dia bedanya kedekatan sama kelekatan, kalau dekat lebih ke fisik, kalau lekat lebih ke psikologis. Gitu ya. Kalau ke psikologis itu apa? Ya, kita seringkali mendengar dan berbicara, gitu ya. Seringkali banyak mendengar dan berbicara dengan anak-anak kita. Itu akan membangun kelekatan. Kalau keterikatan gimana, Kak? Nah, kita itu kalau sudah melewati kehangatan, kedekatan, kelekatan, maka dengan sendirinya kita akan terikat. Terikat itu gimana? Kita akan terikat dengan anak sekalipun kita nggak terlibat. Seperti apa, Kak? Maksudnya? Ya, anak ketika melakukan apapun, dia akan selalu minta pendapat kita. Anak kalau melakukan sesuatu apapun akan selalu minta saran dari kita. Itu dia sudah mulai terikat. Terikat karena apa-apa dia rasa satu-satunya yang bisa memahami dia, satu-satunya yang bisa menjaga dia adalah nasihat dari ayah dan ibunya. Dia akan mulai selalu terikat. Jadi kita akan selalu bisa mengawasi dia dengan SOP dari kita. Ketika kehangatan sudah, kedekatan sudah, kelekatan sudah, maka mengikat anak itu adalah satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir apa? Keterlibatan. Terlibat itu maksudnya gimana? Anak akan selalu meminta kita agar terlibat secara fisik maupun verbal dengan segala aktivitas anak. Nah, ini jalan kita untuk mencintai anak-anak kita semuanya. Itu mungkin Kak Ira, Teh Ira, dan sahabat-sahabat semuanya. Dan saya kepengen ini ya, kasih kabar bahagia nih buat ayah bunda semuanya. Kira-kira ada yang mau nggak dengar kabar bahagianya? Masya Allah. Apa tuh yang mana ya? Masya Allah. Saya kan seringkali buat Zuminar Amal ya. Kemarin juga saya sudah ini nih, saya kasih kabar bahagia. Besok ada Zuminar Amal bareng saya dan guru saya, Satsoni. Kita bahas tentang The Miracle Life. Merespon kehidupan, mengundang keajaiban. Ini jarang banget ya, saya ngisi biasanya parenting, dan besok temanya tentang kehambaan. Kenapa kehambaan? Karena kalau orang tua makin menghamba, insya Allah anak akan ikut menghamba. Gitu polanya. Dan ini bisa kita bawa ke parenting, ke ketaatan atau apapun, gitu ya. Insya Allah besok bersama guru saya, Satsoni, Sabtu, ba'da subuh seperti ini sampai dengan selesai, gitu ya. Jangan sampai terlewat. Gimana caranya, Kak? Dan ini hanya bisa diakses buat sahabat-sahabat semuanya ya, nggak semuanya bisa ikut kecuali yang mau ikut. Gimana caranya? Yaitu Zuminar Amal ini guru saya ini betul-betul mendukung banget apa yang Al-Fakir lagi lakukan ya. Zuminar Amal pertama saya sendirian, pekan kemarin bersama Kang Canun, dan spesial minggu ini ditemani guru saya, kakak saya, Satsoni Abikim. Dan ini konsepnya pakai wakaf terbaik untuk apa? Untuk pembangunan Tauhid Center, dan ini progresnya tadi malam, Bapak Ibu Ayah Bunda. Di sini saya lihat ada yang wakaf setiap hari, ada yang wakaf setiap pekan. Setelah tahu saya lagi bangun pesantren keluarga, umat dan anak muda, dan ini mulai kemarin malam ya, ini tukang-tukangnya sudah lembur, dan Masya Allah Tabarakallah, ini hasil dari wakaf antum semuanya. Dan mohon doanya ya, insya Allah Ramadan nanti sudah bisa kita gunakan. Ini masih tahap finishing, dan ini masih beberapa yang lalu ya, dan alhamdulillah di beberapa lahan wakafnya saya juga sudah nanam cabai gitu ya untuk lahan produktifnya. Dan ini masih kebutuhan kita sekitar pekan ini ya, masih ada sekitar 23 jutaan sampai finishing, sehingga kalau di sini ada 150-an orang yang ikut gitu ya, masing-masing kita bisa support wakaf terbaik, insya Allah ini bisa akan kita selesaikan, dan insya Allah mulai Selasa pagi kita sudah bisa gunakan untuk sholat subuh gitu ya, insya Allah mohon doanya. Dan alhamdulillah kemarin seperti saya sampaikan ya, saya sudah dapat imam selama 30 hari Ramadan gitu ya, untuk mengimami setiap Ramadan kita itu ada hafiz Quran, bagus banget bacaannya. Kemarin juga juara tilawah Quran, beliau anak muda, dan ini masjid kita standarkan dengan standar anak muda gitu ya. Jadi orang tua yang datang pun tinggal terima jadi gitu ya. Dan insya Allah banyak kegiatan agenda Ramadan, baik tema tentang keluarga, anak muda maupun umat.
dan insya Allah setiap wakaf antum semuanya insya Allah mengalir jariahnya di sini ya. Intinya gitu. Intinya gimana Kak? Silakan berikan wakaf terbaik Anda di sini gitu ya. Wakaf terbaik Anda untuk bisa ikut kelas besok, berikan wakaf terbaik Anda, nanti tinggal di nomor rekening yang ada ini, dan insya Allah nanti setelah itu dikonfirmasi ke Kak Mimi ya di grup, nanti insya Allah kita juga infokan di grup sama Kak Mimi, nanti diinfokan, nanti besok kita akan masukkan di grup khusus insya Allah. Itu kira-kira Kak Ira, barakallah, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berkah, berkah, berkah. Kak Yawan, alhamdulillah pagi ini kita semua dibuat menangis di awal ya tadi ya Bunda ya. Kemudian terharu, kemudian sekarang semangat ya. Insya Allah bahagia Kak Yawan ya. Kita diingatkan sama Kak Yawan bahwa anak itu ternyata nggak ngerti dan nggak mau ngerti sehebat apapun kita orang tuanya. Tinggi apapun jabatan kita. Yang anak-anak kita inginkan itu kita hadir utuh untuk mereka. Ya, Ayah Bunda, setelah ini tatapan kita tentunya lebih semakin dalam sama anak-anak kita. Pelukan kita ini semakin erat ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik Ayah Bunda, nampaknya sudah pukul 7.23 di waktu Indonesia bagian Barat ya. Sudah banyak yang mulai aktivitas, ada juga yang udah mulai berangkat ke kantor. Lanjut tugas-tugas rumahnya ya. Insya Allah, untuk itu mari kita sama-sama simak closing statement atau penutup dari Kak Yawan. Sekaligus mohon kesediaannya Kak Yawan untuk mendoakan kami, para orang tua dan calon orang tua yang sedang tertatih belajar menjadi orang tua yang Allah ridhoi. Kak Yawan. Baik, terima kasih banyak Kak Ira ya. Sekali lagi, Ayah Bunda, kita tidak bisa tahu gitu ya apa yang paling pantas untuk anak kenang dalam setiap kebersamaan kita. Namun yang harus kita tahu dan usahakan bahwa setiap kita bersama dengan anak-anak kita adalah momen yang paling pantas untuk dia kenang. Kenangan itulah yang akan menghadirkan kelekatan, kedekatan, keterikatan, keterlibatan, dan insya Allah momen itulah yang akan menghadirkan kerinduan. Rindu itulah yang akan membuat dia istiqomah dalam kebaikan. Rindu itulah yang dia akan mempersembahkan surga terbaik untuk orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallah, barakallah Kak Ira. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau ini bermanfaat ya, pastikan semuanya sudah ikut ya di setiap channel ya, grup WhatsApp maupun Telegram Kak Yawan, biar kita selalu update infonya di sana. Kemudian setelah itu setiap pekan insya Allah kita akan rutinkan ya ngobrolin pengasuhan seperti ini, dan nggak bosan-bosannya, mohon maaf lahir batin, saya menginfokan tentang proyek kebaikan yang lagi Al-Fakir garap ya. Mudah-mudahan ngalir jariah kebaikannya untuk Ayah Bunda semuanya. Yang mau support monggo, yang nggak mau support kita minta doa gitu ya. Kita minta doain biar Allah terus kirimkan orang-orang baik yang soleh yang bisa untuk mensupport ini, dan insya Allah agenda kebaikan ini juga bisa mengalirkan jariah-jariah kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Dan besok ya, sampai jumpa besok pada subuh bersama saya dan juga Ustadz Sony. Kita akan bahas tentang The Miracle Life, merespon kehidupan, mengundang keajaiban. Insya Allah bersama guru saya Ustadz Sony Bikin. Barakallah fikum, barakallah fikum. Dan saya tadi ditanyakan oleh tim Kak, ini ada beberapa yang sudah wakaf terbaik tadi pagi, dan saya bilang saya akan kasih privilege ya untuk 5 orang wakaf terbaik. Nanti akan ada sesi khusus bersama saya secara pribadi, mengkonsultasi tentang pengasuhan, mau konsultasi tentang apapun, hayo secara live via Zoom bertiga saya saja sama yang bersangkutan, dan juga nanti ada tim admin dan juga istri saya insya Allah bareng-bareng kalau itu adalah akhwat gitu ya. Barakallah, itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon doanya mudah-mudahan Selasa besok Tauhid Center kita sudah bisa operasionalkan, dan izin untuk mengupdate ya info-info kebaikan keluarga, anak muda, dan juga inspirasi-inspirasi kebaikan. Barakallah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Teh Ira udah menemani kita semuanya nih, luar biasa banget Teh Ira ini. Barakallah, ngalir jariah kebaikannya juga buat Teh Ira. Masya Allah, Masya Allah. Amin ya Allah, Masya Allah.
Terima kasih Kak Yawan. Baik, Ayah Bunda, sahabat-sahabat, sebelum menutup Zoominar pagi ini, izin mengingatkan lagi nih tadi ya, untuk Ayah Bunda yang belum masuk grup, supaya tidak ketinggalan kelas atau Zoom-nya Kak Yawan, boleh ada di kolom chat ya informasinya. Kemudian follow Instagram-nya Kak Yawan, jangan lupa ya. Mudah kok, nggak cari Kak Yawan langsung muncul ya. Kemudian di follow supaya bisa lebih dekat dan bisa tahu info lebih awal ya. Jadi nggak ketinggalan lagi ya. Tadi di chat katanya ketinggalan. Nah, biar nggak ketinggalan lagi, boleh di follow Instagramnya Kak Yawan dan masuk grup ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi pada Pak Kak Yawan. Allah titipkan ilmu pada Kak Yawan. Semoga Amin, ilmu amin. yang telah Kak Yawan sampaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir Izin Kak deras. Ira, nanti materi Kak hari Yawan. ini saya share di grup juga PDF-nya ya, Ah, sebagai Masya hadiah. Allah, Alhamdulillah ya. Jadi yang ketinggalan hari ini, Alhamdulillah tidak perlu bersedih hati, ada rekamannya ya di grup khusus spesial untuk Ayah Bunda, sahabat-sahabat yang sudah ada di grup. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga ilmu yang telah Kak Yawan sampaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir deras. Sehat terus Kak. Semoga Allah lindungi dan temenin Kak Yawan. Dan Kak Yawan nggak pernah bosan berbagi ilmu sama kita-kita semua ini ya. Dan terima kasih untuk Ayah Bunda atas partisipasinya. Semoga Allah mampukan kita untuk bisa memahami, mempraktekkan ilmu yang didapat pagi ini, serta Allah mampukan kita untuk istiqomah menjadi sebaik-baik hamba. Dan terima kasih untuk all team di belakang layar ya. Terima kasih. I'm sorry, thank you, I love you, that's Allah. Saya Ira, selaku MC, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila terdapat kesalahan atau ketidaknyamanan dalam memandu acara. Semoga Allah mengampuni kesalahan saya. Baik, Ayah Bunda, kita tutup seminar pagi ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Zoominar berikutnya. Boleh dibuka mic-nya untuk ucapkan terima kasih untuk Kak Yawan. Bunda Desi ini sudah share juga ya. Siap, insya Allah sampai ketemu besok. Barakallah, barakallah. Makasih ya Teh. Ira, terima kasih Kak Yawan. Berkah-berkah semuanya. Selamat berjumat berkah. Jumat terakhir di bulan Sya'ban, Masya Allah. Masya Allah. Marhaban ya Ramadan. Barakallah, barakallah. Sama-sama dengan senang hati, Alhamdulillah. Baik Kak Yawan, sahabat-sahabat semua izin ya, saya hitung 3 mundur untuk tutup Zoom ini ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Yawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.